Banyak negara hancur gara-gara pangan. Logistik. Jadi pangan itu kalau kami anggap logistik. Jadi logistik dalam istilah militer memang tidak menentukan pertempuran. Tetapi kalau tanpa logistik tadi, pertempuran tidak akan pernah mencapai kemenangan. Cukupilah pangan supaya kita bisa membangun ekonomi. Kita tidak akan pernah membangun ekonomi kalau pangan kita tidak tercukupi. Ya. Terima kasih buat para tamu saya yang sudah hadir pagi hari ini di studio podcast Kupas Tuntas. Ada Guru Besar Universitas Lampung, mantan Rektor Unila periode 2015-2019, Profesor Dr. Insinyur Hasriyadi Matakin MP. Kemudian ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Insinyur Kusnardi. Kemudian ada juga Komandan Brigade 4 Marinir BS, Kolonel Marinir Nawawi SEMM. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio podcast Kupas Tuntas pada hari ini. Di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, kita ketahui bersama tentu dampaknya sangat luas. Tidak hanya masalah kesehatan, masalah pendidikan, ekonomi, juga termasuk masalah pertanian. Sementara masalah pertanian ini adalah lokomotif penyedia ketersediaan pangan kita. Kemudian Badan Organisasi Dunia itu memberikan peringatan soal kemungkinan krisis pangan akibat dari COVID ini. Maka tentu seperti di Provinsi Lampung, masyarakat kita juga pengen tahu seperti apa kesiapan kita, seperti apa ketersediaan pasokan pangan kita di Lampung. Pak Kusnardi, silakan mungkin bisa menjelaskan Pak Kusnardi. Oke, terima kasih Pak Donald. Jadi dalam ketahanan pangan ini memang agak terganggu dengan adanya wabah COVID ini. Di samping itu juga dari tadi disinggung juga FAO memberi warning pada kita bahwa kita ke depan akan diancam oleh kemarau panjang. Ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Di samping itu juga di negara-negara yang tadinya secara tradisional mengekspor pangan, mulai pula untuk menahan bahan pangannya. Ini akan menjadi ancaman bagi ketersediaan pangan di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, kami di lingkup pertanian Pemda Provinsi Lampung tentunya mengadakan beberapa persiapan-persiapan berkaitan dengan ketersediaan pangan. Perlu saya singgung juga bahwa ketahanan pangan itu juga ada tiga subsistem sebenarnya. Subsistem ketersediaan, subsistem mutu dan keamanan pangan, serta distribusinya. Oke, dari sisi ketersediaan ini dari produksi, kita ingin meningkatkan produksi dengan manfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada di Lampung. Antara lain ya alhamdulillah kalau Lampung sih kita udah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan ke depan. Kemarin juga dirilis oleh BPS dan Kementerian Pertanian bahwa Lampung termasuk 10 besar penghasil beras nasional. Naik satu tingkat, tadinya urutan ke-7, sekarang urutan ke-6. Ya alhamdulillah dan terima kasih pada kita semua yang bekerja sama untuk memproduksi pangan. Dan ke depan kita terus meningkatkan produksi pangan dengan terutama memanfaatkan musim hujan yang tersisa ini dengan percepatan tanam, memanfaatkan semua sumber daya yang ada, teknologi, sumber daya manusia dan lain-lain, termasuk bantuan-bantuan benih, pupuk bersubsidi kita organisasikan dalam wadah Kartu Petani Berjaya untuk memanfaatkan semua mengejar musim kemarau ini. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana karena target kita ini di bulan Juni sampai awal Juli
kita harus menanam 200.000 hektar. Ini tentunya dengan kerjasama yang baik kita semua, mudah-mudahan bisa tercapai dan target kebutuhan pangan kita bisa terpenuhi. Untuk beras sendiri kita ramalkan di tahun 2020 kita rencanakan masih surplus 1 juta ton beras. 1 juta ton 60.000 ton beras. Mudah-mudahan bisa tercapai ini dan kita juga menyumbangkan bahan pangan ke seluruh Indonesia. Saya kira demikian, Pak. Prof, saya ke Pak Prof ini. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Kusnardi, di masa COVID seperti ini, Presiden juga itu sudah memberikan memang himbauan melalui Menteri Pertanian supaya dikoordinasikan dengan masing-masing daerah. Karena masalah COVID ini kan kita nggak tahu sampai kapan berakhir gitu. Artinya ketersediaan pangan ini memang harus dipastikan ini tercukupi secara nasional. Kemudian karena di masa COVID seperti sekarang ada kebijakan social distancing, physical distancing. Lalu bagaimana kemudian membuat supaya petani kita ini tetap produktif gitu, Prof? Ya. Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kusnardi bahwa untuk Provinsi Lampung saya kira kita masih surplus beras ya, tadi 1 juta ton, tapi kita tidak bisa bicara Lampung saja. Kalau kita bicara secara nasional, kita juga harus membangun kemandirian pangan nasional. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa pada negara-negara penghasil pangan ini sudah mulai menyetop atau mengurangi ekses negara-negara berkembang untuk bisa mengimpor itu. Artinya yang tidak mau kita harus membangun kemandirian pangan. Saya kira pemerintah sudah mulai merespon dengan pembukaan sawah baru, kemudian mempermudah akses petani untuk mendapatkan modal gitu ya. Namun demikian saya kira di daerah COVID ini barangkali akses dari masyarakat untuk mendapatkan pangan itu menurun. Kenapa? Karena social distancing pada COVID-19 ini kita lihat banyak sekali PHK. Untuk pekerja non formal tidak bisa memaksimalkan pendapatan, sehingga secara ekonomi mereka mempunyai daya beli yang sangat rendah. Nah, ketersediaan pangan yang ada, kemudian daya beli masyarakat yang terlalu rendah sehingga dia tidak bisa mengakses pangan. Dan kalau ini akan berlanjut, nanti akan kita menghadapi kerawanan pangan. Kalau kerawanan pangan terjadi, banyak sekali multiplier efeknya. Kita tahu bahwa negara ini negara yang masih tinggi persentase stuntingnya. Iya. Banyak kelahiran bayi yang di bawah 2,5 kilo yang normal. Dan akhirnya apa? Generasi yang akan terbentuk dari yang kekurangan gizi asupan ini akan menjadi generasi yang lemah dan akan terjadi lost generation. Dan ini merupakan suatu bencana yang besar yang harus kita hadapi kalau kita tidak benahi sektor produksi. Demikian juga selain itu juga kita harus mengkampanyekan diversifikasi pangan. Jadi kalau kita tergantung saja pada satu komoditas, ya kita akan masuk pada kesulitan sendiri. Oleh sebab itu saya kira pertanian tadi sudah Pak Kepala Dinas sampaikan bahwa kita berada pada musim. Jadi kalau produksi pangan sebenarnya terkaitnya dengan musim. Kalau musim hujan kita memanfaatkan semaksimal mungkin kita akan bisa memproduksi pangan. Ya itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Iya, iya. Jadi saya tertarik ini dengan TNI Angkatan Laut. Ini Pak dan Brigif, kita mendapat informasi ya. Ini kan TNI urusannya dengan pertahanan keamanan.
Tapi kemudian di masa COVID kita banyak memantau banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, Pak Dan Brigi mungkin bisa diceritakan apa saja yang dilakukan dalam rangka membantu ketahanan pangan itu dan pesan apa yang ingin disampaikan. Silakan Pak Dan Brigi. Terima kasih Bang Haris. Terkait dengan masa COVID ini, Brigip 4 Marinir BS yang pertama bidang perbantuan kepada Pemda maupun Polri di sini sudah kita laksanakan. Jadi saat ini dari personil kita kurang lebih ada 300 personil. Ini sudah berjalan 2 bulan lebih. Oke. Jadi mulai kegiatan dapur lapangan, kemudian kegiatan penyekatan, kemudian penegakan atau mengingatkan di mana tempat masa-masa berkumpul, termasuk untuk siaga pemakaman. Oke. Termasuk juga jaga rumah sakit COVID itu sendiri. Oke. Kemudian terkait dengan ketahanan pangan, ini memang kami sesuai dengan arahan pimpinan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sektor kami. Memang tidak terlalu luas, tapi kami berusaha. Lahan-lahan yang ada kita maksimalkan. Sampai dengan saat ini sudah beberapa program yang kita laksanakan. Di antaranya kita sudah menanam sawah, menanam padi di sawah ya, itu kurang lebih 3,8 hektar. Ini yang kemarin sudah kita panen tuh Bang. Oh, luar biasa. Jadi sebelum COVID itu sendiri memang kita, ini kok sawah sepertinya tidak dimanfaatkan, kemudian oleh salah satu danjon kami dimanfaatkan untuk ketahanan pangan itu sendiri, sehingga sangat membantu, baik katakanlah satuan kami maupun masyarakat. Yang berikutnya adalah kita juga berladang. Jadi kebetulan sektor di Batalion 9 khususnya itu ada lahan kurang lebih seluas 3 hektar. Oke. Yang saat ini ditanami jagung dan singkong. Kemudian di tempat-tempat terpisah juga ada sayuran yang lain, ada terong, ada kacang panjang. Tapi yang luar biasa ini yang jagung Bang. Jadi jagung itu saat ini sudah berumur 2 bulan lebih dan sangat subur. Ini nanti pasti kalau panen luar biasa karena memang tingkat kesuburannya bagus. Iya, iya. Kemudian yang berikutnya kita juga memanfaatkan bioflok rumahan. Jadi kita punya 17 bioflok yang 7 kita berikan kepada masyarakat binaan kita, yang 10 bioflok kita gunakan atau kita olah sendiri oleh satuan, oleh jajaran Batalion 7. Nah, saat ini sudah berumur, untuk yang binaan masyarakat ini sudah hampir panen. Oke. Bioflok ini diisi dengan udang fanami. Kemudian kalau yang di Batalion 7, 10 bioflok, ini yang 3 minggu kemarin baru ditabur benihnya oleh Komandan Korps Marinir. Itu juga diisi yang 5 bioflok udang faname, kemudian yang 5 bioflok ikan campuran. Kemudian selanjutnya kita juga membuat karamba jaring apung. Nah, sementara yang kami coba untuk karamba jaring apung ini kita mengembangkan penanaman ikan bawal bulan 4.000 ekor, kemudian kerapu bebek 1.000 ekor. Itu kalau dengan asumsi berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, kami sudah berkoordinasi dengan Balai Benih, kita sudah diarahkan, kita sudah kursus juga terkait dengan karamba jaring apung ini. Karena karamba jaring apung ini air tawar. Jadi tempatnya pun sudah dilaksanakan penelitian, kemudian airnya, pH-nya dan sebagainya. Nah, ini potensinya juga luar biasa nantinya. Kemudian yang terakhir ini sifatnya untuk ya sambil menambah kegiatan prajurit terus dalam.
kami juga membuat rumpon. Jadi rumpon itu kalau sebetulnya rumpon itu bukan rumah ikan, rumpon itu termasuk siklus dari rantai makanan. Jadi mungkin tadi yang sedikit di awal sudah saya sampaikan ke Bang Haris, rumpon ini kita juga mendapat mentoring sementara dari Universitas Teknokrat. Jadi caranya bikinnya bagaimana, yang sesuai dengan teori bagaimana. Ini harapannya dengan rumpon juga ini nanti kita bisa beraktivitas seperti memancing di situ, sehingga di samping ketahanan pangan untuk prajurit kita sendiri, nantinya mungkin bisa juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sekitar kesatuan kita. Iya, iya. Maka memang saya agak sedikit agak kaget juga begitu Pak Danbrik, karena TNI ini kan dilatih itu untuk masalah pertahanan keamanan gitu. Nah kemudian ini banyak sekali program-program ketahanan pangan juga yang dikerjakan, makanya saya kaget ini dilakukan sendiri atau ada pendampingan. Ternyata tadi kata Pak Danbrigif ada pendampingan gitu ya. Nah itu bagaimana Pak Kadis, seperti yang dilakukan oleh Brigade 4 Marinir memanfaatkan lahan-lahan yang kosong, itu efektif nggak untuk membantu juga ketahanan pangan kita? Ya, saya berterima kasih pada Pak Danbrigif ini sudah membantu kami dalam hal penyediaan pangan. Memang salah satu program kami adalah memanfaatkan potensi yang ada. Seperti di perkotaan juga kita ingin mengembangkan urban farming melalui program P2L, pemanfaatan lahan pekarangan itu. Jadi ini sangat penting, apalagi masa COVID ini kan, di mana social distancing, transportasi banyak pembatasan dan sebagainya, pasar pun agak harusnya sulit lah ke sana kan, karena antrian dan sebagainya, pembatasan-pembatasan itu banyak. Alangkah baiknya kita bersuasembada atau bermandiri pangan dari tingkat keluarga, Pak. Dari tingkat sosial, dari lingkungan, misalnya di lingkungannya Pak Komandan ya, di lingkungannya Unila. Kalau bisa seperti itu, karena emang COVID ini tidak mengizinkan orang berkumpul. Jadi alangkah baiknya kita menyiapkan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Dan saya kira emang pangan, Pak Komandan, tidak lepas dari ketahanan nasional. Karena saya usulkan dulu sama kawan saya di tentara di Watanas ya, jangan astagatra lah Pak, tambah satu pangan jadi dasagatra. Karena pangan tuh bukan bagian dari ekonomi, pangan tuh bagian dari keamanan, ketahanan nasional. Kalau orang lapar, apa juga bubar Pak. Jadi saya kira memang ditingkatkan lah, jadi asta, jadi dasa. Jangan pangan dimasukkan di sektor ekonomi. Kalau sekarang kita baru terasa kan bahwa dengan gangguan musuh yang nggak kelihatan ini, coronavirus, ternyata masalah pangan juga harus kita utamakan. Saya terima kasih sekali lagi Pak Komandan, Pak Nawawi, upayanya ini sangat apresiasi. Kemarin anggota beliau juga datang ke kantor, minta penyuluhan katanya. Ya, kita respon baik Pak, terima kasih Pak. Minta penyuluhan Pak Kadis? Iya, minta penyuluhan. Soal pertanian? Ya betul, ya kalau kita pertanian lah, kalau menembak saya separuh. Ya ini Pak, ini kebetulan saya, mohon izin Prof, saya juga baru ketemu dengan Profesor, juga dengan Pak Kusnadi, Kadis Ketahanan Pangan. Jadi kami termasuk dengan memelihara baik ikan air tawar maupun yang laut, udang fanami, itu kami minta bimbingan Bang. Kami juga pelatihan di Balai Benih, kami minta arahan bagaimana, karena memang kami terbatas. Nah kedepannya tentunya mungkin termasuk yang dengan bidang pertanian, nanti kami mungkin akan tetap sowan lagi biar hasilnya maksimal. Karena ini di masa COVID-19 ini kita semua harus social distancing, kita harus physical distancing. Jadi untuk memberi kegiatan anggota yang ada di dalam kesatrian
ternyata ini sangat efektif dan tentunya menghasilkan, terutama di bidang pangan itu sendiri. Ini hal-hal yang perlu diapresiasi ya Prof ya. Ya. Ya saya kira ini luar biasa. Unila juga punya program pengabdian masyarakat. Saya kira kita punya juga bagian pertanian, perikanan, dan juga peternakan yang barangkali kalau diperlukan Unila siap itu. Jadi Unila cuman kirim surat aja minta bimbingan masalah tanaman jagung atau apa. Terima kasih sebelumnya, saya Prof. Saya kira Ditambah lagi mentornya nih, Pak Dan Brigif. Dan saya perlu tambahkan Pak ya, banyak negara hancur gara-gara pangan. Ethiopia itu hancur, negaranya pecah jadi dua, jadi Eritrea sekarang. Libya juga, bukan Libya, Sudan. Sudan juga bubar gara-gara pangan, ada Sudan Selatan kan sekarang. Bahkan Uni Soviet pun bubar karena gandum, di stop gandumnya dari Amerika dan salah satu negara Eropa itu. Bubar Pak. Jadi pangan itu sangat penting Pak. Bagaimana kita mandiri lah untuk pangan itu, sekaligus berkedaulatan pangan, ujungnya ketahanan pangan itu. Ya, saya bahagialah kalau Pak Nawawi, bahkan Henry Kissinger sendiri pernah bicara itu ke presidennya waktu Menlu. Food as weapon. Pangan itu sebagai senjata. Dulu kan kita pernah makan bulgur zamannya Bapak inilah. Zaman susah, kalau saya udah mending lah Pak. Itu kan weaponnya Amerika Pak. Gambar orang salaman ya Pak. Di Iya, karungnya. Ya karena ingin mempengaruhi kita. Daripada perang, mengorbankan tentara, lebih baik pengaruh itu diambil dari pangan. Gitu. Iya. Jadi pangan bisa jadi salah satu senjata untuk mempengaruhi satu negara terhadap negara lain, Pak. Ini ya sangat penting, Pak. Apalagi Pak Nawawi. Kalau perang kan logistik mana ya, Pak? Termasuk pangan nih. Ya, Kami sangat sepakat, jadi mengingatkan saya. Jadi ada suatu istilah ini memang sudah berjalan mulai Perang Dunia Pertama. Iya. Logistik. Jadi pangan itu kalau kami anggap logistik. Jadi logistik dalam istilah militer memang tidak menentukan pertempuran. Tetapi kalau tanpa logistik tadi, pertempuran tidak akan pernah mencapai kemenangan. Iya. Kira-kira istilah yang ya, Pak. tepat yang disampaikan Pak Kusnadi tadi. Iya, luar biasa. ya saya kira ini tambahan ya bahwa saat Bung Karno meresmikan IPB, dia statementnya pangan itu urusan hidup atau mati. Cukupilah pangan supaya kita bisa membangun ekonomi. Kita tidak akan pernah membangun ekonomi kalau pangan kita tidak tercukupi. Iya. Gitu ya. Itu saya kira kesadaran ini saya kira sampai sekarang kita harus kembali lagi mengingatkan bahwa persoalan pangan ini persoalan yang tidak bisa kita pandang enteng gitu ya. Iya. Jadi gini Prof, yang saya tangkap tadi sedikit dari pertanyaan Profesor itu, bahwasanya memang ada 3 pilar dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, Ya. keterjangkauan, Ya. sama stabilitas, Ya. gitu ya. Nah, di masa COVID ini, kita kan ini Provinsi Lampung diapit oleh zona merah kemarin, Ya. DKI Jakarta, kemudian Palembang, gitu. Sementara hampir produksi pertanian kita ini, kalau tidak salah itu sekitar 40% ya Pak Kadis ya. Kalau salah tolong diralat, itu diserap oleh Provinsi DKI. Nah, kemarin begitu di masa COVID, ini kan distribusi jadi terganggu, gitu ya. Sehingga ada sedikit keluhan dari petani kita bahwasanya produksi melimpah tapi kemudian harga rendah gitu. Nah, ini bagaimana Pak Kadis mengatasi persoalan-persoalan seperti ini? Ya, memang ini pengaruh COVID ya. Jadi tadi disinggung oleh Pak Profesor, daya beli menurun, terus pembatasan ini ya di luar dugaan kita, ya sehingga hasil dari produksi pertanian kawan-kawan saudara-saudara para petani juga tidak laku di pasar, bukan tidak laku ya. Marketnya Serapannya menurun, berkurang. ya demandnya berkurang sehingga harga turun.
Eh, ini jadi masalah baru, tapi kita tetap berusaha untuk mengatasi hal ini, antara lain dengan kita melakukan pembelian langsung pada petani. Seperti cabai kemarin kan harganya jatuh agak gila-gilaan juga. Jadi kita minta kawan-kawan, sudahlah kita beli kalau di lapangan 6.000 kita beli 8.000. Toh nanti pedagang lokal juga merasa tersaingi, dia akan menaikkan harga. Saya potong sedikit Pak Kadis. Itu ada kasus di Lampung Timur, tadi menyinggung harga cabai. Di Lampung Timur itu bahkan sampai cabainya itu nggak dipetik, tapi batangnya itu ditebang gitu. Ya. Karena memang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, hanya sekitar 1.000 sampai 2.000 1 kilo. Sementara upah petiknya sudah jauh lebih mahal gitu. Ya. Ya itu dampak dari konflik juga, dari wabah ini. Jadi itu kasusnya mendekat-dekat hari raya lah. Memang sudah ada udah COVID, sudah orang takut keluar, daya beli rendah, sehingga ya pedagang semau-maunya aja menawar. Tapi setelah itu harga naik dan kita juga membeli Pak, sedikit-sedikit untuk ini aja lah, psikologis harga. Berapa harga? Misalnya 6.000 di Lampung Timur waktu itu kita ya. Kita beli 8.000, jadi ya harganya naik sedikit. Ya, itu pedagang juga langsung menaikkan harga. Memang kalau harga-harga yang tidak diatur Pak, itu diatur oleh mereka, para pedagang pengumpul. Dan kita juga berusaha mengorganisasikan petani, mulai kelompok tani. Nah, harapan kita nanti KPB lah yang akan Kartu Petani Berjaya, bukan kartu tapi wadah sistem pembangunan pertanian di Provinsi Lampung, yang menggabungkan semua anasir-anasir atau stakeholder pertanian untuk saling berinteraksi di wadah itu Pak. Jadi tidak ada lagi pedagang perantara yang semau-maunya. Nanti kita kembangkan itu korporasi, kontrak dan lain-lain, sehingga petani mendapat jaminan pembelian. Di samping itu juga kita kembangkan hilirisasi produk pertanian. Kita arahkan ke sana. Pak Menteri kemarin dalam kunjungannya ke Lampung, beliau menyinggung, ya kalau bahasa Jawanya Pak Prof, bahwa ya Lampung itu jangan ngirim gabah lagi, ngirim beras, ya, gitu. Sampai begitu. Ya Alhamdulillah ya, jadi hilirisasi dari gabah ke beras, cabai juga kita rubah, kita arahkan ke sana Pak, sehingga demand bisa stabil. Tapi salah satu juga yang paling penting, konsumen. Konsumen harus dilatih Pak, dilatih. Ya jangan pengen yang seger-seger aja. Ya, cabai kering kan kalau direndam di air panas jadi seger lagi. Kalau dia hobinya ngulek, ya direndam dulu air panas cabai kering. Ya, sekarang ini kan kita belum biasa makan masak ibu-ibu ikan atau ayam beku, kan enggak. Harusnya itu kita biasakan dari sekarang ya. Pak Prof yang lagi di luar negeri kan makanya beku-bekuan semua ya, Pak Nomi juga ya. Iya betul. Itu bisa, betul. kok kita nggak bisa di sini ya. Saya kira kita latih juga konsumennya. Saya kira demikian Pak. Mungkin ini dari Pak Prof ya. Jadi seperti tadi itu kita kembali lagi bahas soal sumpah ketahanan pangan, 3 pilar itu ketersediaan, keterjangkauan, sama stabilitas gitu ya. Nah, di masa seperti COVID sekarang ini, bagaimana supaya petani itu tetap bisa survive sehingga tidak kapok seperti tadi itu, karena memang produksinya melimpah tapi kemudian permintaannya rendah gitu. Apa saran masukan terhadap pemerintah ini, Pak? Saya kira ini ya tadi sudah sampaikan oleh Kepala Dinas bahwa di zaman COVID ini restoran tutup, pesta-pesta sudah tidak ada, sehingga mereka lah yang konsumsi seperti cabai, telur dan sebagainya, dan ayam, dan itu yang jatuh. Oleh sebab itu saya kira kebijakan tadi sudah sampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa bagaimana kita meningkatkan makanan olahan sehingga
cabai yang tak daya simpannya cuma seminggu, kalau kita keringkan bisa lama, atau kita bikin olahan cabai botol misalnya. Ini saya kira pemerintah harus mendorong industri hilir dari suatu produk pertanian. Bagaimanapun juga hasil pertanian ini banyak sekalinya yang daya simpannya sangat singkat gitu ya. Saya kira itu yang harus didorong untuk produk hilir dari suatu produksi pertanian gitu. Nah, kemudian ini kan di di masa sekarang ini karena pertumbuhan penduduk itu terus bertambah, lahan-lahan pertanian ini kan banyak yang beralih fungsi. Kalau tidak salah, kita di Provinsi Lampung punya yang namanya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan. Begitu ya, Pak Kadis ya? Nah, apakah Perda ini efektif mempertahankan lahan-lahan pertanian kita yang di Lampung, termasuk yang kita ini Provinsi Lampung kan di 15 kabupaten kota. Nah, tapi sebelum dijawab, kita break dulu Pak Kadis, nanti kita akan lanjut di sesi yang kedua. Terima kasih.